Saudari dan saudari yang terkasih, pernah ada seekor anjing. Entah mengapa anjing itu suka ditendang. Anjing itu suka dipukul dengan tongkat, suka dilempari dengan batu-batu, sehingga anjing itu akhirnya berkembang menjadi galak, suka mengancam, membahayakan, membalas. Anjing itu ada di pinggir jalan, menghindari keramaian, takut dipukul lagi. Anjing itu lapar, haus, miskin, kesepian, rindu akan kehangatan. Tiada yang memperhatikan dia, hanya dimusuhi. Sampai pada suatu hari ada seorang pria. Dia lewat di situ, dia melihat anjing itu. Dia berhenti. Anjing itu langsung merasa khawatir, menunjukkan gigi, sepertinya merasa terancam. Tapi pria itu tidak takut. Dia hanya melihat saja. Dan dia lihat anjing ini pasti lapar, pasti sudah berhari-hari tidak ada makanan. Kayaknya ya haus. Maka sementara pria itu pergi cari makanan untuk anjing dan membawa air. Hati-hati disampaikan. Takut-takut bahwa barangkali anjing itu mau menyerang. Tapi anjing itu makan, minum. Hal itu terjadi berkali-kali. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ekornya ada anjing mulai goyang-goyang. Tanda senang. Tanda percaya pada pria itu. Sampai akhirnya pria itu membawa anjing itu pulang ke rumahnya. Dikasih makan, dikasih minum, dimandiin, kulit perlu dengan kutu-kutu, dibersihkan dan seterusnya, menjadi anjing yang bagus-bagus. Tapi yang terjadi, anjing itu menjadi sahabat yang paling setia. Begitu dia mendengar majikan yang baru ini pulang, dia sudah lompat gembira, berubah 100%. Kemanapun majikan pergi, anjing ikut menyambut di mana-mana sampai akhirnya ke liang kubur. Demikian juga saya tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita yang kita jumpai di dalam Injil tadi yang membasuhi kaki Yesus, mencium kakinya, minyaki. Dia di mana-mana dibuang, pelacur, dicap pelacur, orang berdosa. Apapun yang dia berbuat dicurigai berdosa. Entah mengapa, entah oleh nafsu pada pria sendiri atau entah oleh apa yang terjadi, nggak tahu. Tapi Yesus berbeda. Yesus nampaknya berjumpa dengan dia, dan Yesus itu tidak takut sama orang berdosa. Dia tahu orang berdosa membutuhkan kehangatan. Enggak tahu mengapa dia menjadi orang berdosa. Entah siapa membuat dia orang berdosa. Yang perlu adalah makanan, minuman, pengakuan, dan cinta. Dan Yesus berbuat demikian. Hai wanita, kau berarti bagi saya. Hai wanita, saya menghargai kamu sebagai ciptaan Allah yang indah, yang bagus. Serta-merta si wanita merasa dihargai, diakui, berubah. Maka jangan heran ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di rumah orang Farisi yang sebel sama dia, yang mengecap orang berdosa. Dia masa bodoh, datang dan lihat Yesus itu mencuci kakinya, meminyakinya, menangis dan memberi minyak wangi yang mahal harganya. Orang-orang protes. Kok mestinya Yesus tahu? Dia pelacur. Pikir Yesus, siapa yang menjadikan dia pelacur? Kamu orang Farisi, kamu laki-laki, siapa tahu kamu seringkali memanfaatkan dia. Bukan dia yang salah. Kalau kita mencintai seorang manusia, dia bisa berubah, berkembang. Kalau kita mencap orang itu sebagai orang berdosa, kita makin menginjak merusak dia.
Maka enaknya kita bertolak dari hati kita sendiri. Bagaimana sikap saya terhadap orang-orang yang dicap sebagai pelacur, sebagai orang berdosa, sebagai orang yang mengancam. Kalau saya merangkul dia, kalau saya mencintai dia atas nama Tuhan, orang itu bisa berkembang menjadi sahabat kita yang paling bagus. Maka enaknya jangan suka membuang siapapun juga. Jangan suka mencap seseorang pun juga sebagai orang berdosa. Jangan. Akuilah dia sebagai saudara kita yang membutuhkan perhatian, perlu pengampunan, perlu cinta kasih. Semoga saja kita meniru sikap dari Yesus dan jangan meniru sikap dari orang Farisi yang suka mengecap, ya, mengadili, membuang sesama manusia. Tidak boleh. Semoga demikian.